Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu para perindu surga, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salam takzim dari saya Wido Supraha. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu semua? Bahagia? Akhir bulan bahagia ya? Luar biasa. Itulah berkah pengajian. Tidak lihat akhir bulan, awal bulan, semua tetap bahagia. Kalau dilihat usianya ini masih 17 tahun ya sebenarnya. Oh dibalik, Masya Allah. Jadi semakin senior. Jadi dalam Islam tuh dia tidak mengenal kata tua. Yang ada adalah senior. Makin senior makin penuh hikmah. Makin senior kalau berdoa lisannya makin didengarkan Allah. Dan karena itu makin senior jiwanya harus semakin semangat. Bahkan kalau besok disebutkan dapat informasi kita akan wafat, hari ini kita masih membaca buku, hari ini kita masih hadir majelis ta'lim, hari ini kita masih menanam pohon yang berbuah. Tidak masalah buah itu dimakan oleh burung, dia jadi sedekah pagi. Tidak masalah diambil sama tetangga, apalagi nggak izin. Yang penting kita tetap bahagia berbagi. Maka pagi ini kita sama-sama saling menguatkan kepada Allah. Sebelumnya saya mohon izin, saya terlambat ya. Terlambatnya cukup lama. Jadi saya dari subuh ada aktivitas, kemudian aktivitas sekolah. Saya lupa ada agenda apa pagi ini. Dan saya tadi sudah ada di jalan tol menuju Pondok Indah. Qadarullah ditelepon, alhamdulillah langsung belok kiri tol mana tadi itu. Dan butuh 14 menit ke tempat ini. Sekali lagi saya mohon maaf, manusia ini tempatnya lupa. Dan alhamdulillah masih bisa ketemu ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, dulu kita ini umurnya sama, betul ya? Dulu umur kita itu dari mana Ustaz tahu umur kita sama? Dari Quran surat 7 172. Dari Quran surat apa? 7, surat Al-A'raf ayat 172. Dulu umur kita sama, diciptakan dari sumber yang sama, yaitu apa? Punggung Nabi Adam alaihissalam. 7172. Sudah ketemu Bu? Sudah. Pasti pakai handphone kalau sudah ketemu. Kalau nggak pakai handphone masih nyari ya kan. Baik, saya bacakan ayatnya, mohon koreksi kalau keliru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Betul? Betul. Zurriyatuhum. Iya, tuhum apa tahum? Benar berarti saya tadi.
zurriyatahum. Saya lanjutkan, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika dulu kalian telah diambil, wahai keturunan Adam, dari punggung Nabi Adam alaihissalam, anak keturunannya. Kemudian kita dikumpulkan di alam arwah, dan kemudian Allah bertanya kepada kita semuanya. Masih ingat pertanyaan Allah? Pasti nggak ingat kan? Lawang momentum itu aja kita lupa. Tapi kita yakin itu ada. Kenapa? Karena Quran mengatakan itu ada. Apa pertanyaan Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Apa jawaban kita waktu itu? Bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi, berjanji setia selama-lamanya Engkau adalah Rabb kami. Dan dari seluruh total ayat Al-Quran, ada yang tahu berapa jumlah ayat Quran kita, Bu? Totalnya 6.236. Berapa, Bu? Ternyata hanya satu ayat saja yang mengingatkan bahwa kita dulu pernah berjanji setia. Ayat apa tadi? Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Antakulu, supaya tidak ada di antara ibu-ibu nanti yang yaumal qiyamati, di hari kiamat, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lalai ya Allah, nggak pernah tahu ada cerita ini. Nah, maka kita mengawali adab kita dengan mengingat masa lalu kita. Dari situlah kemudian Allah takdirkan satu persatu ditiupkan ruh itu ke dalam jasad sesuai kehendaknya. Lahirlah kita melalui rahim ibu kita. Akhirnya muncul ada senior, ada junior. Kenapa? Supaya senior mencintai junior, junior memuliakan senior. Kalau bahasa Arabnya hikmatus suyukh fi hamasyatis syabab, hikmah senior harus berkumpul dengan semangat junior gitu. Kan kalau semakin berumur makin penuh hikmah. Tapi kalau masih anak muda pengennya semangat, buru-buru baik gitu kan. Tapi kalau sudah senior dia lebih sabar, lebih tenang. Itu kalau berkumpul jadi perpaduan yang luar biasa. Nanti setelah hari kiamat muncul hari akhir. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu ketika tiupan sangkakala diperdengarkan. Tiupan pertama itu namanya hari kiamat. Tiupan kedua itu namanya hari akhir. Sejak tiupan kedua sampai semua manusia ditakdirkan masuk ke wilayah masing-masing, ada yang masuk ke jannah, ada yang masuk ke nerakanya Allah. Periode ini namanya periode hari akhir. Nanti di hari akhir kita semuanya umurnya kembali sama. Mohon izin ibu-ibu yang sudah di atas 17 tahun, berapa tadi? Nah, itu enggak kelihatan nanti di surga dengan wajah ini. Enggak kelihatan. Kenapa? Karena semuanya umurnya kembali sama. Berapa, Bu, umur ibu? Wah, maunya 30 maunya. Nah, sekitar 33 tahun. Coba, Bu, cari fotonya umur 33. Nah, nanti seperti itu dah fotonya, gitu ya.
Jadi di umur 33 tahun lagi. Nah, karena itu tidak saja ketika lahir dari ibu kita muncul senior dan junior, tapi muncul juga yang namanya orang tua dan anak. Betul? Jadi senior sama junior saja harus punya adab. Junior punya adab kepada senior, senior punya adab kepada junior. Apalagi orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Siapa ibu-ibu yang masih punya orang tua? Angkat tangannya boleh. Wah, masih punya semua ya. Sekitar 60% masih punya semua. Kita mulai dulu adab orang tua atau adab anak kepada orang tua. Nomor 1, kita kan punya anak ya. Kita punya anak, maka kita dahulukan adab anak kepada orang tua. Yang pertama, berbakti meskipun kedua orang tua kita non-muslim, meskipun kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat kezaliman. Ya, saya ketemu ada orang tua, ibu-ibu memerintahkan anaknya untuk melacur. Di mana saya ketemu? Di Subang. Dan nggak sedikit beberapa orang tua. Tapi anaknya nggak mau, saya tidak mau, jilbabnya rapi anaknya. Tapi diperintahkan untuk menjual diri. Kok ada ibu seperti ini? Nah, itu namanya ibu yang memerintahkan berbuat zalim. Maka bagaimana anaknya? Boleh taat nggak? Nggak boleh taat, karena Nabi bersabda, la ta'atan li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Anak tak boleh taat kepada orang tua kalau diperintahkan melacurkan diri. Tak boleh taat. Meskipun orang tuanya nangis-nangis kemudian mengatakan, kamu nggak sayang sama Umi, tapi kalau disuruh melacurkan diri tak boleh. Ya, dulu sahabat muda Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Kenal Bu Mus'ab bin Umair? Nggak kenal ya. Ini pemuda ganteng, diplomat. Kira-kira kalau sekarang jurusan ilmu hubungan internasional kalau sekarang. Diplomat, kerjanya departemen luar negeri. Nah, itu Mus'ab bin Umair. Orang kaya, parfumnya harum. Ketika masuk Islam oleh orang tuanya diikat dan diletakkan di belakang rumah sampai badannya kurus. Singkat cerita, nanti Mus'ab berhasil lepas dan kemudian berkumpul bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya nangis, ibunya mengancam kalau Mus'ab tidak pulang, tidak kembali ke jalan kemusyrikan, ibu tidak akan makan selama-lamanya. Biar ibu kurus badannya. Nah, Mus'ab kasihan, tapi Mus'ab kan tidak mungkin keluar kembali dari agama Islam. Nah, itulah seorang Mus'ab yang tetap mencintai ibunya meskipun berbuat zalim dan meminta Mus'ab berbuat kezaliman, tapi Mus'ab tetap mencintai ibunya. Ya. Nah, ini kisah Mus'ab. Ada satu kisah seorang pengusaha wanita keturunan datang ke rumah saya untuk bersilaturahim. Dia bilang begini, Ustadz, saya mau cerita, saya ini keturunan. Jadi ketika saya memilih masuk Islam, itu dianggap aib oleh keluarga, sehingga saya pun diusir dari rumah. Padahal ini perempuan. Ya, kalau perempuan diusir kan berat ya. Akhirnya perempuan ini nanti hidupnya keras jadi pengusaha. Sekarang sukses jadi pengusaha kesehatan di daerah Cempaka Putih. Dan di keyakinan keluarga mereka itu ada anak satu namanya anak sial. Nah, itu keyakinan mereka. Nah, karena dari anak-anak ini ternyata ada satu yang masuk Islam, akhirnya
mereka menyimpulkan, oh ini dia anak sial. Anak sial itu harus segera dibuang dan jangan diakui anak, dikeluarkan supaya keluarga tidak ikut sial gitu. Nah, itulah kisah perempuan ini. Tapi yang terjadi, perempuan ini dengan cahaya Islam tidak pernah sakit hati sama ibunya. Nah, itulah luar biasanya. Dan ketika ibunya sakit, semua anak-anak yang disayang oleh ibunya pada sibuk kerja, hanya satu anak yang datang untuk mengobati. Dialah anak yang sudah masuk Islam ini, yang sudah diusir ini. Dialah yang ngobati, ngantar ke dokter, seterusnya. Sampai lama-lama ibu tuh mikir, kok anak sial yang nganterin saya? Kok anak yang tidak sial malah pada sibuk nggak ngurusin saya? Berubahlah pikiran ini. Akhirnya anak yang sial tadi jadi anak yang kembali disayang. Dan kemudian ibu itu akhirnya memilih masuk Islam. Dan bukan hanya ibu itu yang masuk Islam, ibu itu masih punya ibunya lagi atau neneknya ibu ini. Neneknya itu pun kemudian masuk Islam. Bahkan Ustadz katanya, saya, ibu saya, nenek saya, alhamdulillah akhirnya bisa umroh. Kalau kita dengar kisah ini, apa pelajarannya? Ternyata air tuba harus dilawan dengan air susu. Bukan sebaliknya kan? Air susu jangan dilawan dengan disiram dengan air tuba, bukan. Air tuba disiram dengan air susu. Ternyata yang membuat orang itu masuk Islam sebenarnya bukan dakwahnya ya, tapi karena akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu membuat orang yakin ternyata ajaran Islam itu bukan ajarannya orang miskin, bukan ajarannya teroris, tapi justru ajaran penuh kasih yang rahmatan lil alamin. Nah, itu kisah. Maka berbakti kepada kedua orang tua ini penting, ya. Nah, kepada ibu-ibu dan saya pribadi yang masih punya ibu, kalau ibu kita sudah senior, itu jangan terlalu mempercayai kata-katanya. Ini prinsipnya nih. Maksudnya gimana Ustaz? Misalkan ibu saya jauh di Medan, tidak boleh saya nanya, Mama, kira-kira lebaran ini saya pulang kampung apa enggak? Nah, kalau saya tanya itu jawabannya apa kira-kira? Enggak usah lah, keperluanmu masih banyak di sana, nabung aja dulu, kan kemarin baru pulang, betul? Nah, pertanyaannya, saya percaya apa enggak saya percaya? Enggak percaya, saya mah enggak percaya. Berarti kalau ibu saya bilang enggak usah pulang, itu artinya harus pulang. Nah, itu namanya ilmu berbakti tuh. Ya, jangan sampai kita ini anak polos. Ya, tahu polos ya? Ya, Mak, hari ini tahun ini pulang enggak? Enggak usah lah, nabung aja dulu. Gitu ya, Mak? Iya. Ya udah, Mak, aku enggak usah pulang dulu ya. Itu namanya IQ 72 tuh IQ-nya. Ya. Alhamdulillah saya berpikir kalau orang tua saya sudah 70 tahun, masa saya pulangnya umur 71, 72, 73, kayaknya nggak adil. Maka per 3 bulan saya coba pulang. Per 3 bulan saya pulang. Meskipun mungkin saya pulangnya sendirian, rame-ramenya mungkin setahun gitu kan. Tapi per 3 bulan. Kenapa? Karena sudah 70. Berarti saya ketemu lagi, saya ketemu offline ya, 70 tahun 3 bulan, 70 tahun 6 bulan, kan begitu. Ya, jadi masa-masa dengan orang tua kita itu harus semakin dinikmati. Begitu juga kalau kita tanya, misalkan rumahnya nggak usah di Medan dah, di Depok tuh, Jalan Nusantara misalkan rumahnya. Kita mau main hari Ahad, Mak, kita tahu ibu kita suka martabak. Kita tanya, Mak, aku mau ke rumah nih, mau dibeliin martabak nggak? Apa jawabannya? Nggak usah, ya kan? Nah, sekali lagi ingat ilmunya. Kalau orang tua bilang nggak usah, berarti usah, bawa gitu. Ya, masalahnya kenapa ditanya gitu kan? Ini anak kok ngapain nanya? Udah bawa aja. Kalau orang tua udah lapar, orang tua sudah kenyang, nggak makan, paling dimasukin kulkas sama dia. Besok nanti dipanasin lagi kan gitu.
Ini anak terlalu polos namanya gitu. Saya pernah ketemu dengan orang tua di Tebet ya, orang kaya, orang tua di Tebet, bapak-bapak. Dia punya anak nggak jauh, nggak sampai di Medan anaknya. Di mana? Di Bintaro. Ya, rumahnya di Tebet, bapaknya di Tebet, anaknya di Bintaro. Kan nggak jauh ya. Kalau dibandingkan ke Medan mah dekat lah gitu kan. Jadi si bapak ini cerita ke saya tuh Ustaz, rindu Ustaz sama anak saya tuh. Sibuk kali dia kerja. Kalau saya sudah rindu anak saya, dia rindu sama anaknya nih. Dia akan telepon anaknya, dia bilang, kakek mau lihat cucu lah. Kakek mau lihat cucu. Jadi ternyata kalau orang tua kita nelpon kita pengen lihat cucu, sebenarnya dia rindu sama anaknya, bukan sama cucunya. Dari mana saya pelajari itu? Dari cerita si bapak tadi ini, gitu kan? Nah, akhirnya kata anaknya gini, ini anak polos ya. Ini tipikal IQ 72 tadi nih. Ya. Jadi kata anaknya gini, mau ketemu cucu kek? Iya, ya udah kita ketemuan jam 12 ya di Mall Bintaro. Jam 12 ketemu di Mall Bintaro sambil makan siang. Akhirnya, waduh, Mall Bintaro ya, kirain dia mau bawa ke Tebet gitu kan? Ya sudah, daripada nggak ngelihat, mainlah ke Bintaro. Ke Mall Bintaro, bukan ke rumahnya, ke Mall Bintaro. Jam 12 sampai jam 1. Jam 1 anak bilang, kami ada janjian lagi, nanti kita ketemuan lagi ya. Jadi janjian ketemuannya hanya 1 jam. Dan setelah itu selesai. Kata bapak ini, ya teman saya juga, dia bilang, saya mau udah seneng lah ketemu 1 jam juga sudah melepas rindu kira-kira. Tapi saya ingin ceritanya kalau ada yang salah di sini ceritanya, ya kan? Ini anak nggak punya empati. Ini anak tidak bisa membaca. Dia tidak punya firasat. Makanya Bapak Ibu, ciri orang beriman itu adalah dia punya firasat. Nggak usah orang tua kita nanya pun, dia udah di dalam jiwa. Nih orang tua saya mau gini nih. Itu namanya firasat orang soleh. Dan itu Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah. Makanya Nabi SAW dulu pernah bersabda begini, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillahi. Wahai umatku, hati-hati dengan firasat orang-orang beriman, karena orang beriman itu selalu melihat dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah. Ibu-ibu misalkan pulang dari pengajian ya kan, kemudian nanya, bertemu dengan ibu-ibu yang lain atau yang baru dikenal, apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Tapi tangannya megang perut. Sehat, alhamdulillah. Nah, itu penting Ibu. Itu namanya adab kita. Ketika kita bertanya kabar, kita perhatikan gimmicknya, posturnya. Karena orang-orang soleh itu biasanya menutupi kesulitannya. Dia nggak mau cerita. Tapi yang namanya sakit perut, kadang-kadang truk muncul harus dipegang tanpa disengaja. Jadi apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Oh, berarti perutnya kayaknya lagi ada masalah nih. Ima dia kelaparan dan seterusnya. Kita nggak tahu. Nah makanya sering-seringlah kita silaturahim ke rumah saudara kita. Bukan silaturahim untuk nyari apapun, hanya untuk duduk bersilaturahim minta nasihat. Kadang-kadang kan kita datang ke rumah tetangga kita ada tujuan ya. Satu, apa Bu? Jualan produk MLM ya. Jualan produk MLM. Yang kedua, minjem uang. Yang ketiga, mau minta serih depan rumah. Bu, minta serihnya Bu ya. Coba sekali-kali kita datang, nggak ada minta apapun, nggak ada tujuan, kecuali saya rindu dengan orang tersebut. Saya minta nasihat orang tersebut. Nah ini kata Nabi SAW, orang seperti ini nanti dibangunkan rumah di surga. Yang dia khusus datang, nggak ngapa-ngapain, minta nasihat dan minta didoakan. Atau silaturahim aja. Dari silaturahim itulah nanti kita tahu kondisi sebenarnya. Misalkan, kan yang namanya anak-anak nggak bisa bohong. Misalkan ada anak-anak bilang, Mama aku lapar, belum makan.
Mama udah makanan apa? Dia kan nggak bisa di stop mulutnya. Baru kita tahu, oh ternyata anak kita ada anaknya lapar. Pantesan ibu tadi pas pengajian pegang perut. Berarti ini ada korelasi. Maksudnya? Nah, disitulah namanya empati. Orang beriman itu diajarkan dengan empati itu. Nah, jadi adab pertama apa? Berbakti. Meskipun orang tua kita berbuat kezaliman kepada kita, itu urusan kita dengan Allah. Orang tua juga punya urusan kepada Allah, tapi urusan kita kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun dia non muslim. Yang kedua, berkata lemah lembut. Apa yang disebut lemah lembut itu? Frekuensi suara kita tidak boleh lebih daripada orang tua kita. Ibu-ibu sebagai orang tua harus mendidik anaknya berbicara dengan frekuensi di bawah kita. Ini adab orang tua kepada anak. Kalau dia bicara lebih keras, kita jangan mau jawab, stop dulu. Kalau kita sedang duduk, anak bicara, anak suruh duduk dulu. Kalau bicara panjang ya, dia mau ngajak panjang, jangan biarkan kita lagi duduk, kita begini. Ya, tapi biar disuruh duduk. Minimal rata, atau dia di bawah kita. Itu namanya adab. Ya, jadi jangan biarkan anak itu melakukan apa yang dia ketahui. Mungkin dia tidak salah, karena mungkin dia tidak tahu itu salah dan benar. Maka seorang tua, adab kita kepada orang tua adalah kalau kita punya orang tua selalu berkata lembut dengan frekuensi di bawah frekuensi suara orang tua kita. Ya. Yang ketiga, adab anak kepada orang tua itu adalah seluruh hidup kita isi untuk membalas jasa orang tua kita. Saya teringat dengan kisah ketika anaknya Umar ibn Al-Khattab masih hidup. Namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abdullah ibn Umar ini kan ulama, sahabat mulia, ulama. Suatu ketika ada muslim yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Tawaf, digendong ibunya. Dan sekarang juga banyak kita lihat umroh itu banyak orang yang tawaf itu menggendong ibunya itu banyak. Ya, dia menggendong ibunya. Nah, selepas tawaf, orang ini mendekati sahabat Nabi, anaknya Umar tadi, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia orang yang paling soleh di masa itu. Wahai sahabat Nabi, alhamdulillah saya barusan menggendong ibu saya tawaf, letih, lelah. Saya mau bertanya, apakah perbuatanku tadi itu sudah mampu membayar kebaikan orang tua? Apa jawaban Abdullah ibn Umar? Wahai pemuda, bahkan satu tarikan nafas dari ibumu ketika dia mau melahirkanmu, ketika dia jihad ingin melahirkanmu, satu tarikan nafas sakitnya itu belum terbayarkan dengan tawafmu itu. Ini belum bicara menyusui, belum bicara ngasih makan, menyekolahkan, ngasih jajan, belum. Hatta tarikan nafas seorang ibu ketika dia mau berjihad melahirkan, itu saja belum terbayarkan. Jadi jangan pernah merasa kita udah berjasa banyak buat ibu kita, belum. Maka isilah seluruh hidup kita dengan meminta ridho orang tua kita. Karena ridho Allah ridho walidain, ridho Allah itu bergantung pada ridho kedua orang tua. Minta ridho. Ibu-ibu tahu di antara imam Masjidil Haram itu ada namanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Pernah dengar nggak? Al-Ghamidi, ya, dia intonasi suaranya tinggi, indah, bagus. Al-Ghamidi, cari aja di YouTube nanti, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tapi beberapa tahun terakhir beliau tak lagi jadi imam Masjidil Haram. Ada yang tahu kenapa? Karena beliau diminta ibunya untuk balik pulang ke kampung.
Ya. Dan bagi Sa'ad Al-Ghamidi, panggilan seorang ibu itu lebih utama dari panggilan apapun. Dari ketenaran sebagai imam Masjidil Haram itu nggak ada apa-apanya. Panggilan seorang ibu itu yang utama. Dan dia pulang untuk duduk dekat dengan ibunya yang masih sehat. Nah, itulah Sa'ad Al-Ghamidi masih hidup sekarang. Nah, itu pertanda bahwa mencari ridha Allah itu lebih utama, dan ridha Allah datang dari ridha kedua orang tua. Yang keempat, adab kepada orang tua itu apa? Tidak membuat mereka menangis, tidak membuat mereka bersedih hati. Jangan sampai anak itu membuat orang tuanya meneteskan air mata. Cukuplah anak itu disebut anak yang durhaka ketika air mata orang tuanya menangis, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena kemarahan. Ya, karena kemarahan yang memuncak. Nah, meskipun kita sebagai orang tua kalau sudah marah, ada adabnya juga. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk. Ya, jangan buruk, tapi doakanlah yang baik. Dasar ya kamu anak bandel bener, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram nanti. Wah, begitu. Kadang-kadang kalau kita nggak atur kemarahan kita, keluar kata-kata yang buruk. Jadi didoakan oleh malaikat, baru nyesel, gitu kan? Nah, itu dari sisi orang tua. Tapi dari sisi kita sebagai anak, kita harus selalu minta ridho orang tua kita. Makin senior orang tua kita, makin senior orang tua kita, makin seperti anak-anaknya nanti. Ya kan? Makin seperti anak-anak. Dan anak-anak itu, ya, saya ketahui ada satu keluarga, ketika dia sudah sangat senior, anaknya ini menggendong ibunya dan selalu mengajak bercanda ibunya seperti dulu ibunya bercanda kepada anaknya. Misalkan gini, cinta, gitu kan? Seperti gitu. Jadi balik lagi seperti itu. Ya, tapi dibalik, kali ini anaknya dengan ibunya. Ibunya senyum digituin. Gitu. Jadi kebalik, jadi balik. Jadi makin senior makin itu. Nah, itu indah ya, itu indah. Makanya kemudian doa yang kita bisa lakukan ketika kita masih hidup, adab kita selanjutnya apa? Doakan kebaikan terus-menerus kepada kedua orang tua kita. Doakan yang baik buat semua orang tua kita. Meskipun orang tua kita mungkin belum dapat hidayah, doakan. Ya, doakan kedua orang tua kita. Itu yang kelima. Yang keenam, yang kelima ya. 6. Kita ulangi ya. Yang pertama, berbakti meski keduanya zolim atau non muslim. Yang kedua, berkata lemah. Yang ketiga, mengisi hidup dengan membalas jasa mereka. Yang keempat, tidak membuat mereka menangis dan bersedih hati. Yang kelima, mendoakan kebaikan terus-menerus. Nah, yang keenam, dakwahi orang tua kita yang belum muslim. Dakwah, bukan mengajari, tapi mendakwah. Ibu tahu kata dakwah artinya apa? Dakwah itu artinya ngajak, ngundang, itu dakwah. Dakwah itu bisa undangan, bisa ajakan. Setelah saya pelajari asal usul kata dakwah, dakwah itu asal katanya dulu adalah ngajak makan-makan. Makanya ibu-ibu kalau ada acara pengajian, ada makan-makannya, biasanya lebih ramai lagi tuh. Ya, ada rujakannya, pasti lebih ramai lagi. Karena memang dari dulu orang tuh senang makan-makan. Dan ketika makan-makan itu disampaikan kalimat-kalimat ilmu. Itu namanya dakwah. Nah, jadi kalau anak ingin dakwah kepada orang tuanya, kan anak nggak bisa ngajarin orang tua. Gunakan konsep ini, ajak makan-makan, bawain martabak. Insya Allah tidak akan menolak apapun kata anak kita. Yang penting udahlah, kau mau ceramah apa terserah, yang penting martabak aja, gitu. Karena orang tuh senang, ya, jadi sering ngajak makan,
sering memberikan kebahagiaan, itu juga bagian awal dari dakwah, ya. Nah, berikutnya yang ketujuh, kalau orang tua kita sudah wafat, apa Bu yang kita lakukan? Tentu mendoakan kita lakukan. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah kalau orang tua kita sudah wafat, tadi doakan benar, banyak bersedekah atas namanya, boleh berwakaf atas namanya, dan juga ya mengamalkan semua nasihat-nasihat yang pernah dia sampaikan dengan niat agar pahala jariah tersampaikan kepadanya. Nah, itu namanya melanjutkan birrul walidain. Karena ada 3 hal yang tidak terputus meskipun orang tua kita sudah wafat, yaitu salah satunya adalah amal jariah, ya, amal jariah, dan ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu dari orang tua kita, ingat apa itu, kerjakan ilmunya atas nama orang tua kita. Jadi saya mau cerita, saya itu kan ngajar di kampus Ibnu Khaldun Bogor, ya. Tahu Bu kampusnya? Kalau nggak tahu mau saya ajak nih ke kampus. Di situ direkturnya namanya Prof Didin Hafiduddin. Kenal Prof Didin? Sering ngisi juga kan Dhamma Indonesiaku kan? Jadi waktu itu kami ada mahasiswa usianya 70 tahun, ibu-ibu umur 70 tahun, dia udah profesor dari LIPI. Tahu LIPI Bu ya? Lembaga penelitian, sekarang namanya BRIN namanya. Jadi ibu ini sudah pensiun umur 70 tahun, dan ternyata setelah pensiun dia kuliah pendidikan Islam di Ibnu Khaldun Bogor. Kan orang kalau udah pensiun pengennya istirahat ya. Nah, ibu ini nggak ingin istirahat, malah kuliah lagi, padahal udah profesor, kuliah lagi S3 untuk belajar ilmu pendidikan. Maka saya pun tertarik mendekati beliau. Kok semangat sekali ibu ini. Saya duduk dekat, saya tanya, Prof, kok Prof semangat banget kuliah doktoral, kan udah jadi profesor, udah pensiun. Memang profesornya bidang biologi gitu, mikrobiologi, peneliti lah dia. Apa kata profesor ini? Saya itu punya cita-cita pengen buat sekolah, nggak kesampaian karena waktu dan sebagainya. Nah, sekarang sudah pensiun, saya mau pulang ke Jogja, saya mau buat sekolah. Sekarang saya belajar dulu 3 tahun. Nah, belajar di dokter kan 3 tahun, umur 70, berarti nanti lulusnya umur 73. Nah, sekarang saya makin tertarik. Prof, kok Prof ini semangat banget ya, umur 73 nanti bangun sekolah. Apa yang membuat Prof ini semangat? Nah, ini pelajarannya ada dengan materi kita hari ini. Jadi Ustadz, saya ini kader Muhammadiyah. Kalau di Jogja kan ormas terbesar Muhammadiyah kan. Jadi ibu saya itu pengurus Aisyah Muhammadiyah. Ibu saya setiap siang hari kami pulang sekolah, anak-anak dikumpulin, kita sholat zuhur berjamaah, yang perempuannya khususnya. Nah, setelah sholat zuhur berjamaah, ibu membacakan terjemah Al-Quran kepada kami. Jadi Quran itu dibaca terjemahnya. Terjemahnya itu kan dimengerti, masuk ke kepala anak-anaknya. Jadi kata profesor ini, saya itu memang tidak hafal Quran, tapi terjemah Quran yang dibacakan ibu saya dulu ketika ba'da zuhur, itulah yang memberikan saya selalu motivasi jadi orang baik dan selalu ingin bermanfaat buat umat. Nah, pertanyaan saya, ada jariah nggak buat ibu-ibunya? Ada kebiasaan membacakan terjemah. Makanya Bu, penting bagi kita bukan saja membacakan Al-Quran, tapi isi Quran itu apa. Karena Quran itu bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, anak kita nggak dapat ilmu kan. Tapi terjemahnya dibacakan. Makanya kan kalau ada pengajian, ada tilawah, ada sari tilawah. Sari tilawahnya itu yang penting sebenarnya. Karena kalau nggak ada sari tilawah kan kita nggak ada yang ngerti ya. Maka sari tilawah itu penting. Kemudian adab yang ke-8, kalau orang tua kita sudah wafat adalah, ada yang tahu Bu, selain yang saya sebutkan? Gimana?
menyambung silaturahim bukan saja kepada keluarga orang tua kita, tapi kepada sahabat terdekat dari orang tua kita. Siapa sahabat terdekat dari orang tua kita? Itu yang dahulu kita silaturahim, sahabatnya. Nah, berikutnya yang ke-9 adalah yang terakhir, adab kita kepada orang tua kita ketika masih hidup nih tidak memanggil mereka dengan namanya. Ini saya sudah mulai ketemu di daerah desa, di daerah pedesaannya, itu anak-anak memanggil ibunya sudah dengan panggilan nama sekarang. Atas nama kode etik tidak disebutkan. Nah, saya pelajari guru-guru di situ kan ada pelajaran bahasa Sunda. Pelajaran bahasa Sunda itu tugasnya supaya orang Sunda bisa berbahasa Sunda yang halus, yang bagus, yang dager gitu. Nah, ternyata bahasa Sunda di satu desa yang kita teliti sudah kasar, bahasa Sunda kasar, bahkan anaknya memanggil ibunya dengan panggilan nama. Nah, itu jadi keprihatinan dan kita. Kalau di barat kan udah biasa ya, barat ya. Saya bapaknya John. Hai John, how are you? Gitu kan. Coba kalau di kita kayaknya kurang pantas ya. Saya nama bapaknya siapa? Pak Joko. Hai Joko, apa kabar? Kayaknya nggak pantas ya. Kemudian adab kita kepada orang tua kita itu apa? Jangan duduk sebelum mereka duduk. Jangan duduk sebelum mereka duduk. Dan jangan berjalan di depannya. Kalau misalkan kita lagi jalan sama orang tua kita, kita berjalan di belakang, bukan di depan. Kecuali di depan ada anjing, kita jagain dari depan, gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang bahaya di depan, kita dari belakang. Itu adab kepada orang tua. Baik, ada 9 adab kepada orang tua pagi ini. Waktu saya sampai jam berapa, Ustazah? Sampai jam 10. Oh, ini baru pengantar saja ya. Baru pengantar. Adab anak kepada orang tua belum ya. Tapi dengan adab orang tua kepada anak belum. Itu nanti lebih khusus lagi. Tapi dalam kesempatan ini, marilah kita sebagai anak terus berbakti kepada orang tua kita meskipun orang tua kita sudah wafat. Dengan cara yang tadi telah dilakukan, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu buka Quran surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat 52 ayat 21. Coba buka surat ini, nanti jadi pengantar pada materi selanjutnya, itu adab orang tua kepada anak ya. Ini pengantarnya itu. Ada kaitannya dengan pelajaran kita. Quran surat At-Tur surat 52 ayat ke-21. Ya, ayat ke-21. Sudah ketemu? Yang pakai handphone sudah. Yang belum saya lihat masih cari-cari nih. Masih muter-muter halamannya yang mana nih kan. 52 ayat 21. Yang sudah ketemu kasih tahu halaman berapa? Halaman 524, betul? 524 halaman. Sudah dapat semua? Saya bacakan atau kita baca bareng-bareng, kayaknya lebih berkah ya. Saya baca, Ibu mengulangi. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min
Kullu mri'in bima kasaba rahin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Apa artinya, Bu? Walladzina, dan orang-orang yang amanu, beriman, wattaba'athum, perhatikan, wattaba'athum, dan yang mengikuti mereka, zurriyatuhum, anak cucu mereka, biimanin, dalam keimanan, alhaqna, kami akan kumpulkan, bihim, kepada anak mereka, zurriyatahum, wama, dan tidaklah, alatnahum, kami kurangi, min amalihim, dari amal-amal mereka, min syai', sedikit pun, kullu, setiap, imri'in, seseorang, bima, dengan apa-apa, kasaba, yang telah dikerjakan, rahinun, tergantung. Saya ulangin secara mudahnya, artinya bagaimana? Para orang tua yang beriman, yang dia dalam hidup mengajarkan iman kepada anak-anaknya, insya Allah anak-anaknya itu nanti akan berkumpul dengan orang tuanya di surga yang sama, di tingkat derajat yang sama, padahal iman orang tuanya lebih tinggi daripada anaknya. Tapi gara-gara orang tuanya menanamkan iman, anaknya jadi kenal iman, akhirnya nanti anaknya berkumpul dengan orang tuanya di jannah. Nah, ini dalilnya, Quran surat 52 ayat 21. Karena itu sering-seringlah kita bicara iman kepada anak-anak kita. Ya, kalau misalkan hujan, lagi hujan, itu kita bicara iman. Anak-anak, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kenapa Allah menurunkan hujan? Supaya air membasahi bumi. Kenapa Allah membasahi bumi? Supaya tumbuh-tumbuhan berkembang. Supaya tumbuhan buat apa? Supaya bisa jadi bahan makanan hewan dan manusia. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau hujan bagaimana? Berdoa di bawah air hujan. Salah satu waktu yang paling berkah dalam berdoa itu adalah ketika di bawah air hujan. Bahkan wanita-wanita yang dipandang tidak subur pun, insya Allah disuburkan Allah ketika berdoa di bawah air hujan. Insya Allah. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu semuanya semakin sehat, istiqomah, bahagia, dan kelak kita semuanya diwafatkan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada tanya jawab ini? Gak ada? Ada biasanya. Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Beijing. Masya Allah. Yang saya tanyakan, kalau kita orang tua kita sudah meninggal dan dikatakan bahwa kita mendoakan, kemudian kami dibesarkan misalnya sama adik dari ibu saya sampai besar sampai berkeluarga, bagaimana upaya kita untuk selain mendoakan kita yang memang mengakhirkan kepada orang tua kita yang menggantikan seperti itu aja. Iya, Pak. Saya jawab langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai hadis yang tadi kita sebutkan, kullu ibni Adam idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Setiap amal anak Adam terputus kalau dia mati kecuali 3 hal. Salah satunya tadi adalah anak yang soleh, amal jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang dilakukan oleh adik dari orang tua
ibu, itu namanya amal jariah. Yang kedua, ilmu, kalau dia memberikan ilmu. Maka kalau dia ibu bukan anak yang soleh kalau ibu bukan anak biologis dari beliau, ibu bisa menggenapkan dengan dua yang sisa. Yaitu apa? Dengan jariah. Ya, dengan jariah dia selama ini mengeluarkan uang buat ibu, kesabaran dia seluruhnya itu mengalir kepada ibu tersebut, dan ibu pun bisa bersedekah atas nama ibu tersebut, berwakaf atas nama ibu tersebut, dan yang kemudian adalah selalu mengamalkan nasihat-nasihat dari ibu tersebut, dan menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat dari ibu tersebut sesudah wafat. Nah, itu yang bisa dilakukan. Dan ibu juga kalau diberikan kemudahan bisa memudahkan urusan dari keturunan beliau. Ini contoh nih, ibu kan posisinya seperti Nabi sebenarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya namanya Abdullah, tapi ayahnya kan wafat. Yang besarin kan Abu Thalib, saudaranya kan. Nah, makanya ketika nanti Nabi udah besar, udah mampu, udah kaya, Nabi membantu keluarganya itu seperti Abu Thalib misalkan. Abu Thalib kan dididik oleh Nabi, dibantu oleh Nabi, dekat sama Nabi. Karena anaknya Abu Thalib itu ada 10, dan Abu Thalib itu bukan keluarga yang kaya, keluarga biasa-biasa. Ya, itu namanya cara Nabi membayar kebaikan dari Abu Thalib itu. Kebaikan dari Abdul Muttalib. Ya, kebaikan dari Abu Thalib. Saya ulangi nih, saya kecampur nih. Kebaikan dari Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sejak kecil umur 10 tahun sampai umur 23 tahun itu dibimbing dekat sama Nabi SAW. Nah, karena Ali masih punya 9 saudara lagi dari Abu Thalib. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz yang menjadi pemikiran kita kan sebagai anak ya Pak ya, sudah sering pergi haji ya. Bahkan saya juga udah 3 kali ya waktu dari Haji umroh. Umroh udah 3. Haji? Udah 2 kali. Oh, 2 kali. Pertama tahun 97, yang kedua 2016. Kalau umroh dari tahun 2013 sampai kemarin juga. Nah, yang nggak saya tanyakan kan masih ada keturunan kita nih Pak, kita mau badalkan, sedangkan mereka non Muslim. Oh. Bagaimana Pak, bisa nggak Pak kalau kita badalkan kita itu? Apa bisa diterima atau tidak Pak? Iya. Nah, ini yang terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hukum badal haji untuk orang yang sudah wafat. Kalau orangnya masih hidup, tidak dibadalkan. Jadi poin pertama, kalau kita belum pernah naik haji misalkan, maka hajikan diri kita dulu, baru menghajikan orang lain. Itu nomor 1 ya. Kalau kita sudah haji dan ingin membadalkan haji orang lain, pastikan orang itu sudah wafat, atau memang sudah wafat, dan kalau dia masih hidup dan sudah sangat renta dan seterusnya, nanti kalau memang dia sudah wafat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, syarat daripada haji itu adalah berislam. Ketika dia belum Islam, kuncinya nggak dapat. Jangankan badal ibadah haji ibu kepadanya, amal soleh orang yang belum masuk Islam itu seperti apa? Fata morgana. Fata morgana itu kelihatan air tapi didekati tidak ada. Allah berfirman seperti itu. Makanya Abu Thalib baik nggak? Baik. Tapi Allah menakdirkan sampai wafat nggak mau masuk Islam. Nabi, ini Nabi loh, bukan Ustadz. Nabi udah dakwah kemana-mana, yang masuk Islam udah puluhan ribu. Tapi kalau hidayah belum datang, ada satu orang terdekat yang dia cintai belum masuk Islam, namanya Abu. Dan ketika Abu Thalib sakit keras, Nabi masih dakwah kepada Abu Thalib, dideketin Abu Thalib dengan lembut, dan kemudian dikatakan kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun ahaqqu biha indallah. Wahai pamanku tercinta,
ucapkanlah ya satu kalimat aja. Maksudnya la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku nanti bisa memohon kepada Allah supaya diringankan hidupmu nanti di hari akhir. Abu Thalib, ini salahnya Abu Thalib itu dia nengok ke Abu Jahal. Abu Jahal ditengok gitu kan. Kata Abu Jahal, ya. Jadi nggak jadi, ya kan? Nggak jadi. Akhirnya beliau wafat dalam kondisi non muslim. Sedihlah Nabi SAW. Nah, karena itu apa yang bisa kita lakukan, Bu, kepada saudara kita yang masih belum muslim? Banyak-banyak kasih martabak. Kasih martabak, dakwahin, ajak ke indahnya Islam. Bilang, jangankan kamu bilang, Doni Chan, Felix Xiao, siapa lagi? Doni Tan, Felix Xiao, macam-macam dah. Ini orang-orang keren udah pada masuk Islam. Siapa tuh yang jualan obat kosmetik siapa? Richard Lee, Dr. Richard udah masuk Islam. Tapi dengan senyum aja, dengan bahagia kita ajak mereka ke dalam indahnya Islam. Setelah dia masuk Islam, baru ajak dia haji. Demikian ya Bu ya, insyaallah. Barakallah, mudah-mudahan dimudahkan urusan. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tanya sederhana saja. Setiap kita berbuat baik dan amalnya kita berikan untuk kedua-dua kita yang sudah berikan, apa perlu dilafalkan atau dalam hati saja? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara syariat cukup dalam hati saja. Tapi kalau ingin ditegaskan dengan lafaz, boleh. Hal ini karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung pada niat. Dan yang disebut niat, an-niyah fil qalbi. Niat itu dalam hati. Tapi kalau mau dilafazkan, boleh, supaya lebih afdal, kira-kira gitu ya. Demikian, barakallahu fikum. Ada yang lain? Silakan Ibu. Boleh langsung. Mau bertanya untuk kayak amal soleh ya Ustaz. Kan kalau misalnya orang tua punya anaknya dia anak soleh. Nah, setiap perbuatan anaknya itu kan pasti akan orang tua akan mendapat pahala dari apa yang dikerjakan oleh anaknya. Apakah harus selalu meniatkan untuk orang tua atau tidak usah gitu Pak Ustaz? Iya. Kalau anak soleh udah pasti orang tua udah dapat. Atau misalnya memang kita harus meniatkan, oh ini memang untuk orang tua saya. Itu aja Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab itu orang tua tidak perlu niat anaknya. Orang tua tidak membutuhkan niat anaknya, karena setiap jeripaya orang tua sudah dicatat Allah, pahalanya akan terus mengalir. Karena ini kan dilihat dari aspek orang tua. Maka dari aspek orang tua tidak membutuhkan niat anaknya. Selama anaknya melakukan dan terbiasa dengan kebaikan akibat pembiasaan dari kita, selamanya dia akan mengalir kepada kita. Makanya terus-meneruslah kita biasakan anak kita untuk berbuat baik. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kalau dibalik anaknya yang sudah meninggal, terus dia mendoakannya itu di atas nama anaknya apa gimana Ustaz? Baik, mendoakan umum. Buat anaknya yang meninggal, udah meninggal. Betul. Hidup dia. Terus kita ingin mendoakan, apakah harus menyebutkan nama anaknya? Ya, betul. Jawabannya tidak harus menyebutkan nama anaknya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita ingin menyebutkan nama anak kita, boleh. Ya. Dan saya mau cerita juga, itu kan anak yang sudah wafat itu. Sekarang saya mau cerita, ada seorang sayyidah. Sayyidah itu berarti keturunan Nabi ya. Habaib kalau laki-laki, perempuan sayyidah. Seorang sayyidah di daerah Palu. Ya, daerah Palu banyak al-khairat ya. Jadi ada sayyidah yang cucu-cucunya itu sangat menurut sama sayyidah ini. Cucunya sangat menurut.
Semua cucunya banyak, dan semua menurut sama Sayyidah ini. Dan Sayyidah ini usianya sudah sepuh, sudah 90-an tahun. Apa amalan Sayyidah ini? Jadi amalan Sayyidah ini adalah dia banyak beribadah. Dia beribadah, katakan di sebuah tempat di tempat sajadah ini. Dia berzikir, sholat, berzikir, berdoa. Dan dia mendoakan satu orang cucu. Dia sebutkan nama cucunya. Satu orang, doa di situ, panjang. Selepas itu, nanti ibadah berikutnya dia pindah ke sajadah yang lain. Ya, tempat yang lain. Itu berpindah itu kan sehat dia. Berpindah. Doa lagi dia untuk cucunya yang lain. Nah, dan satu-satu artinya adalah dia cerita, saya mendoakan cucu saya itu satu-satu. Wallahu alam, yang jelas semua cucu-cucu beliau menurut perkataan Sayyidah ini. Makanya ditanya, apa amalia Ustazah? Ternyata amalnya itu. Ini untuk yang sudah hidup, ya, untuk yang masih hidup. Artinya untuk yang sudah wafat boleh melafazkan niatnya untuk anakku si fulan, doakan detail si fulan dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam. Cukup ya? Alhamdulillah, saya kembalikan kepada saudara Ibu MC. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa awladana min ahlil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.